Jadi kami kelompok teman-teman 315 ini menghadap Bapak Bupati, Kepala Dinas dan Kepala BKD. Ini karena teman-teman selama ini galau. Karena ketika kami melihat formasi yang ada, ternyata tidak sesuai yang kami harapkan. Terus kami coba konfirmasi, ternyata anggaran untuk P3K itu ternyata dari APBD. Kami tambah galau. Apalagi sekarang untuk teman-teman ini sudah mengabdi cukup lama. Nah, ini juga tambah galau karena belum ada afirmasi sesuai yang diharapkan oleh teman-teman. Kami berharap ada afirmasi khusus buat kami untuk pengabdian yang lebih dari 10 tahun. Mengenai P3K itu kan nanti terbagi ada 3 tahap. Untuk tahap yang pertama itu sudah keluar kuota dan formasinya. Walaupun sebenarnya kuota dan formasinya di Kabupaten Lumajang itu ada sedikit, jadi kita berharap ada penambahan seperti tadi sudah kita utarakan kepada Bapak Bupati. Kemudian setelah ada P3K yang pertama, nanti kan ada P3K yang gelombang kedua. Nah, yang di gelombang kedua ini yang saya tahu itu nanti ada dari luar kabupaten itu nanti bisa mengikuti. Nah, otomatis saingan kita itu bertambah banyak. Kemudian ada lagi di P3K yang ketiga. Nah, yang dengan P3K ketiga ini nanti saingan kita itu dengan yang usia dan kemudian masa pengabdiannya itu katakanlah itu masih di bawah kita. Jadi kita berharap bagaimana kebijaksanaan dari pemerintah supaya ada prioritas dari masa pengabdian yang seperti tadi di atas 10 tahun itu bagaimana, kemudian di bawah 10 tahun itu juga bagaimana. Saya rasa itu adil karena itu mengingat dari pengabdian kita itu selama ini. Mewakili dari teman-teman dari guru PAI, termasuk juga guru PAI yang ada di lembaga swasta juga, itu sama berkeinginan juga ada afirmasi kepada mereka, kepada kita. Ya. Jadi samakanlah antara yang pengabdian yang lama, karena di swasta juga mereka yang mengabdi cukup lama itu juga banyak. Ya. Hari ini saya didatangi teman-teman dari K35 yang berkeinginan untuk ikut program rekrutmen P3K. Nah, beberapa penjelasan yang ingin saya sampaikan supaya ini juga menjadi penjelasan ke semua pihak, termasuk seluruh teman-teman yang K35 dan beberapa teman-teman yang lain yang bisa mengikuti formasi program P3K. Pertama, bahwa benar P3K ini akan ada rekrutmen yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang perlu kami jelaskan adalah bahwa kami mendapatkan formasi sejumlah 238. Tentu formasi ini jauh dari usulan kita, pemerintah Kabupaten Lumajang. Kita saat ini terus mengkonfirmasikan kepada Kemenpan RB berkaitan dengan formasi yang jumlahnya sampai kepada pemerintah Kabupaten Lumajang yang jumlahnya 238 formasi. Ada beberapa persoalan. Di antaranya adalah tidak ada formasi yang diinginkan oleh teman-teman K35. Misalnya terkait dengan formasi guru IPS, ya. Guru IPS yang juga menjadi harapan teman-teman K35 diantaranya yang di sini tidak masuk dalam formasi yang ada di Kabupaten Lumajang. Kemudian guru agama. Tadi malam ada beberapa penjelasan berkenaan tentang formasi guru agama Islam.
guru agama yang kita dapatkan informasinya adalah seharusnya formasi itu ada di Kementerian Agama, ya. Tetapi ternyata dimungkinkan formasi itu bisa kita usulkan dari pemerintah kabupaten. Dari seluruh hal yang harus kita sampaikan, saya berkeinginan untuk menyampaikan semua hal ini. Harapan kami di tingkat Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa memberikan penjelasan yang lebih detail, sekaligus bisa memastikan seluruh keinginan teman-teman K35 menjadi bagian formasi P3K yang adil dan berpihak kepada teman-teman K35. Beberapa hal yang ingin kami mintakan penjelasan terhadap Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pertama, soal dana yang harus kami siapkan terkait dengan anggaran yang berkenaan dengan program P3K ini. Kalau dana atau anggaran yang disiapkan untuk P3K ini dari APBD tentu berat. Dana alokasi umum yang dari pusat, yang reguler yang kami terima, kemudian itu menjadi bagian dari dana pusat yang harus kami alokasikan melalui pembahasan APBD, tentu ini menjadi beban tambahan bagi APBD. Kecuali kalau benar-benar bahwa dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada APBD di kabupaten kami di Lumajang ada tambahan yang spesifik untuk program P3K. Karena kami begitu mengikuti mekanisme administrasi yang harus kami penuhi dalam mengusulkan formasi P3K, kami, pemerintah kabupaten ini, diminta untuk memberikan surat pernyataan sanggup membiayai seluruh formasi P3K dari anggaran APBD. Nah, ini harus jelas, karena sekali lagi, tentu ini akan menjadi problem bagi daerah. Ketika DAU reguler include menjadi anggaran untuk program P3K. Misalnya tahun lalu ada formasi P3K dan telah kami lakukan mekanisme itu. Ternyata apa yang terjadi? 332 yang program P3K ini sepenuhnya dibebankan kepada APBD, kepada anggaran yang include di APBD. Ini yang tentu kami begitu harus mengusulkan formasi yang lebih banyak, formasi yang ribuan, berat. APBD kami semua ini, pemerintah daerah, pasti berat. Kami berharap teman-teman yang ada di K35 ini ada tambahan kuota, sekaligus tambahan formasi. Nah, tentu ini menjadi bagian dari harapan sekitar berapa guru yang ada di semuanya 2.600 Lumajang yang K35? 600. Guru kelas 600, semua total 2.600. 600. Jadi sekitar 2.600 guru yang masuk di program K35 yang nanti bisa mengikuti program P3K. Ada beberapa persoalan yang ada di daerah, termasuk kami di Kabupaten Lumajang. Antara lain, ada banyak guru di sekolah negeri yang tidak bisa mengikuti program sertifikasi guru karena memang administrasinya mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Antara lain soal SK yang menaungi kelembagaan dari sekolah tersebut. Nah, ini harus juga diberikan keadilan berkenaan dengan seluruh K35 yang mengikuti
program P3K atau tes P3K diafirmasi atau disamakan dengan penilaian yang telah memiliki sertifikasi guru. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi gini, kami datang ke Bapak Bupati ini untuk menyampaikan unek teman-teman bahwa kami yang telah mengabdi puluhan tahun itu agar dapat afirmasi lebih daripada yang lain. Kalau bisa disamakan dengan yang sertifikasi, karena mengabdi puluhan tahun itu tidak mudah bagi kami. Itu. Ya, ini yang perlu kami sampaikan penjelasan sekaligus permohonan penjelasan kami kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, untuk supaya kami yang di daerah, pengambil kebijakannya juga berdasarkan fakta yang sesungguhnya yang harus kami perjuangkan. Di sisi yang lain, teman-teman K35 juga punya harapan untuk pengabdian yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan pendidikan kepada masyarakat mendapatkan penghormatan dari pemerintah. Saya kira itu.